Ayo, siapa yang baper? Siapa yang bener-bener happy dan seneng banget sama episode ke-32 yang baru aja beres? Ayo ngaku, coba kalau seneng boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ya teman-teman, luar biasa banget perjuangan dari Kenzo. Seperti yang udah Mimin katakan juga di video-video Mimin sebelumnya di channel Dramanesia, memang perjuangan Kenzo dan Pak Aditya ini layak dan patut untuk diacungi jempol. Bener-bener mencerminkan keluarga untuk mencari keluarga. Bukan seperti bos mencari ART, bos mencari karyawan, sama sekali nggak ada. Benar-benar pure dari hati. Dan pada akhirnya Aurel pun juga berkata di episode tadi, kalau papa yaitu Pak Aditya kayak nyari anak perempuan kandungnya. Ini sudah menjadi pertanda, apalagi di episode selanjutnya Mutiara bakal apa coba? Ya bakal tinggal lagi di rumahnya Kenzo. Duh, pasti seneng banget dong teman-teman. Tentu aja, seneng banget ya. Happy banget, bener-bener luar biasa. Apalagi ini adalah sesuatu yang bener-bener menegangkan banget 3 hari ke belakang, 3 episode ke belakang. Apalagi kan memang Bejo ini tuh ya terlibat dengan perdagangan ilegal yang di sini Mimin nggak bisa sebutin ya karena bahaya banget, sehingga pada akhirnya pun benar-benar bikin tegang. Tapi alhamdulillahnya semua bisa teratasi dengan sangat baik dan kita pun juga bisa melihat Mutiara untuk benar-benar kembali kepada Kenzo. Adegan pelukan Mutiara dan juga Kenzo yang begitu hangat, begitu menyentuh hati, menyentuh kolbu. Belum lagi bagaimana cara Mutiara untuk bisa menjelaskan semuanya. Wah, ini tuh bener-bener akhirnya teman-teman, apalagi waktu Kenzo tuh memeluk Mutiara juga. Kenzo pun juga berkata, gak apa-apa, kamu gak perlu minta maaf. Yang penting kamu udah selamat dan gak terjebak dalam dunia ini. Waduh, pokoknya baper banget, udah terzora-zora. Mimin juga bingung harus ngebahas apa lagi, harus ngomong apa lagi. Karena memang episode tadi itu bener-bener seru banget ya. Kita kayak nonton adegan action yang kejar-kejaran, luar biasa banget. Memang udah deh kalau udah pasangan-pasangan kayak gini, couple-couple kayak gini, Nara, Zora, Bara tuh udah deh terbaik banget ya teman-teman. Seneng banget, gak pernah gagal banget bikin kita tuh, aduh pokoknya luar biasa banget deh. Bukan lebay ya, tapi memang luar biasa serunya dan baper. Oke, nah pasti banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Lalu bagaimana dengan kabar dari foto pernikahan yang sudah beredar di media sosial? Mungkin teman-teman ingat ya, kalau Mala sendiri sempat update di Instastory-nya tentang menggunakan baju kebaya yang seolah-olah menikah dengan Ivan. Ini pun juga seru buat dibahas nih. Tenang teman-teman, Ivan walaupun curang banget orangnya, walaupun juga ngeselin, tenang. Ivan gak akan pernah bisa sampai menikahi Mutiara. Kenapa? Yaitu tadi, Mimin udah jelasin banyak juga di video-video Mimin sebelumnya. Kalau apa yang terjadi kepada Mutiara di episode malam ini teman-teman yang tadi baru bersambung, ini tuh bakal menjadi titik balik hubungan Mutiara dan juga Kenzo. Itu artinya apa lagi? Itu artinya adalah Kenzo akan semakin dekat dengan Mutiara dan Mutiara akan semakin percaya kepada Kenzo, apalagi setelah melihat semua kebenaran-kebenaran yang Mutiara lihat di depan mata Mutiara itu sendiri. Sehingga pada akhirnya Kenzo tidak akan lagi benar-benar fokus dengan Sandra atau siapapun, bener-bener fokus sama Mutiara. Bahkan asal teman-teman tahu nih, begitu tahu ada Sandra tuh, ketika Kenzo baru meluk aja Mutiara, terus tiba-tiba Mutiara berbalik badan kan, ngelihat ada Sandra, Kenzo tuh nggak peduli, cuma ngelihat, kamu nggak apa-apa Sandra, ya udah turun aja. Nggak ada tuh dipegang-pegangin atau gimana. Gak ada teman-teman, karena memang itu menjadi titik baliknya. Dan buat Sandra pun juga jangan senang dulu, karena sepertinya teman-teman si Bejo ini tuh selamat ya dan belum meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian maksudnya, mohon maaf keserimpet, itu bakal langsung mendalami tentang kasus ini. Jadi sepertinya bisa ditebak lah ya teman-teman, kalau pada akhirnya ya Sandra ini bakal ketahuan bekerja sama atau membayar Bejo. Tapi nanti Mimin akan bahas di video selanjutnya aja. Sekarang kita berfokus dulu. Oke, mengenai baju kemeja ini tuh memang ini santer banget dan banyak banget teman-teman yang komen. Bahkan komennya kalian tuh di video-video channel Mimin di Dramanesia, di video-video yang udah sebelum-sebelumnya banget gitu loh. Tapi gak apa-apa, Mimin hargai dan terima kasih ya teman-teman.
Dan Mimin akan kabulkan permohonan teman-teman buat membahas tentang ini. Oke, sebetulnya banyak banget yang bisa dibahas dari ini. Tapi sekali lagi, kita nggak perlu khawatir karena pernikahan Ivan dan Mutiara nggak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi, itu dalam halunya Ivan dan mimpinya Ivan aja. Sisanya no way, no chance teman-teman. Gak ada kesempatan bagi Ivan untuk bisa menikahi Mutiara. Jadi udah jelas ya, kalau di sini nggak ada sama sekali kesempatan bagi Ivan untuk bisa menikahi Mutiara. Nah, jadi begini, ini yang sebetulnya bakal Mimin bahas tuh bakal berbahaya dan ini ada kaitannya. Jadi begini, Sandra kan selamat nih, oke? Sandra marah kan ngelihat Kenzo dipeluk Mutiara, apalagi sampai sedekat ini. Apalagi episode-episode ke depan, Mutiara dan Kenzo tuh bakal semakin dekat satu sama lainnya. Itu artinya apa? Sandra semakin sulit buat dapetin hatinya Kenzo. Nah, ingat ya, yang melihat adegan ini tuh bukan cuma Sandra aja, tapi juga Ivan. Yang mana Ivan ini suka sama Mutiara. Nah, ngelihat bagaimana ketika menolong Mutiara justru malah Kenzo yang diagung-agungkan, yang dianggap hero oleh Mutiara, bikin Ivan pun cemburu. Alhasil apa? Ya inilah, dua orang tersakiti ini nih teman-teman. Ivan dan juga Sandra bakal bekerja sama untuk gimana caranya supaya Kenzo bisa menjauh dari Mutiara. Caranya apa? Banyak banget. Contoh misalnya menjebak Mutiara dengan Ivan, nanti biar Mutiara seolah-olah nikah paksa sama Ivan, kurang lebih kayak gitulah. Biasalah cara-cara lama yang selalu digunakan dalam sinetron-sinetron dengan genre seperti sinetron kesayangan kita ini alias MKI ya. Tapi itu pun juga ya bakal susah juga sih maksudnya. Cuman tetap berbahaya juga. Makanya Mimin sih ibaratnya bakal percaya sama Kenzo. Kalau Kenzo pun juga ibaratnya bakal jauh lebih gercep lagi untuk gimana caranya jangan sampai kecolongan sama Ivan. Kalau perlu ajak Mutiara kawin lari aja. Karena memang gak ada hal yang bisa dilakukan lagi bagi Kenzo untuk bisa menyelamatkan Mutiara. Ingat ya, Mutiara balik ke rumahnya Kenzo itu tuh gak langsung tiba-tiba happy terus teman-teman. Bipah mungkin happy, yang lain mungkin happy, tapi ingat diganggu juga sama Rianti. Jadi ya udah mending nikahin sekalian aja daripada dinikahin sama Ivan kan. Apalagi seperti yang udah Min ulangin juga di video ini tuh berkali-kali, berkat apa yang terjadi di episode tadi, di episode 32, ini yang bakal bikin Mutiara tuh semakin percaya sama Kenzo, semakin suka sama Kenzo, dan semakin yakin untuk membuka hatinya untuk Kenzo. Itu artinya apa? Sebentar lagi Mutiara dan juga Kenzo itu bakal jadian. Kurang lebih seperti itu. Dan ini pun juga pada akhirnya bakalan bener-bener bikin kita terbaper-baper, terzora-zora. Pokoknya di episode besok bakal luar biasa banget ya. Cuman tadi memang sayangnya tuh karena durasinya tuh agak sedikit mepet ya. Karena kan ada sepak bola, tapi gak apa-apa. Besok kita lanjut lagi. Dan kita bakal bahas lagi yang serunya dari Kenzo dan juga Mutiara yang pastinya selalu bikin kita baper. Luar biasa banget ya. Mas Kenzo nih dipeluk bener-bener hangat banget, penuh kasih sayang. Bagaimana rasa khawatir akhirnya terbayar tuntas lunas melihat Mutiara yang bisa selamat. Bener-bener luar biasa. Ayo, siapa yang gak sabar melihat Kenzo dan Mutiara semakin romantis di episode selanjutnya? Coba, kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.